hari ini adalah mengenai wanita dalam Islam. Tentu ibu-ibu sudah paham, sudah mengerti bagaimana wanita dalam Islam. Sebelum masuk Islam, tentunya wanita sangatlah dipuji, sangatlah dihina. Bahkan ibu-ibu pada pandangan barat dan juga zaman jahiliyah, wanita kedudukan wanita ini, ibu-ibu sekalian, itu sangat dilecehkan. Bahkan yang sangat ironis sekali adalah bagaimana pandangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Cina, orang-orang India itu sangat-sangat menghina, mengecilkan kaum wanita itu. Bagaimana mereka mengecilkan wanita itu? Tentunya tidak tahu itu. Pada zaman orang-orang Yahudi, wanita seperti adalah barang warisan. Apa maksudnya barang warisan? Tentunya warisan adalah barang yang bisa dibaginya. Seperti itu ibu orang-orang Yahudi dahulu. Seorang wanita yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian kita bisa mengandung. Luar biasa. Seorang wanita bisa mengandung selama 9 bulan ya Bu, bahkan 9 bulan 10 hari begitu secara medis. Betapa tidak dalam hal kita mengandung ibu-ibu jadi ayat ular dengan berat sekian, lari ke sana, bawa ke sana, pergi ke pasar, akan anak dan sebagainya. Aktivitas itu terus kita lakukan selama 9 bulan. Ini tidak dirasakan oleh para suami. Setelah mengandung kemudian kita melahirkan. Tentunya dalam hal ini seorang ibu telah diberikan, ibu-ibu tentunya yang tadi mengandung dalam rahim yang 9 bulan, yang kita tahu bahwa rahim itu adalah merupakan kasih sayang. Kasih sayang inilah ibu yang tidak dimiliki oleh siapa? Oleh bapak. Karena kita tadinya sudah memiliki rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahim itu ada di kita, ibu sekalian. Berbanggalah kita dengan status kita sebagai seorang ibu. Tadi melahirkan. Tentunya bapak-bapak sudah bisa motivasi anaknya. Hei nak, berangkatlah kau seberang sana, tuntutlah ilmu kau. Bahkan bahasanya ada tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Maksudnya apa? Kita harus berani mencari ilmu. Dengan ketegasan, dengan bahasa yang agak keras, tetapi kita belajar dari orang-orang di luar, dari orang-orang di seberang sana, kelembutan itu kita dapat dari orang. Maka sehingga ada sinkronisasi. Dalam kita seorang ibu itu butuh sinkronisasi. Apa maksudnya? Butuh sinkron, samaan, saling memberi, saling berbagi. Maka ibu-ibu, anak-anak kita tentunya
contoh daripada ibu. Mari kita doa bersama ibu. 5 sikap ibu yang membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang terdidik dan berkarakter. Kalau di sekarang ibu di sekolah berkarakter ya bu ya. Ada ibu-ibu di sini barangkali ya yang masih jelas. Akhirnya ibu-ibu berkarakter ya bu ya. Sistem kita ya bu ya berkarakter. Apalagi kita punya bapak gubernur ya bu ya. 5 sikap ibu-ibu. Yang pertama adalah tentunya seorang ibu itu harus konsistensi dalam perkataan. Seperti saya katakan tadi, konsisten kita ini. Jadi kalau kita sudah mengatakan tidak, maka kita tetap konsisten tidak, tapi dengan alasan yang mungkin bisa masuk akal. Konsistensi pada perkataan juga pada perbuatan. Ari teh urang teh ngomong, nak, jangan suka ke kafe ya nak. Tapi kita berkumpul di kafe. Mungkin itu menjadi contoh ya. Urang. Maka akhir zaman ibu-ibu sekarang ini, kita lihat ya bu ya, kafe di mana-mana. Betul ibu-ibu? Padahal di kafe itu anak-anak kita itu cuma nongkrong bu, hanya beli secangkir kopi, dia di sana bertemu dengan teman-teman. Ini bagaimana kita akan membentuk anak didik kita yang berkarakter. Maka kita harus kemudian tentunya ada dampak bagi anak-anak kita. Apa dampaknya? Yakni anak-anak kita berada di sebuah kepercayaan yang dalam hal dia bertindak, dia berintegritas. Seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah sikap kita sebagai ibu adalah menjadi pendengar yang empati. Jadi ibu-ibu kalau anak kita bertanya, kalau sekarang mungkin katakanlah di sini kita sudah 60 tahun, berarti kita sudah memiliki cucu ya Bu. Maka dengarkan ibu, menjadi pendengar yang setia. Tentunya saya yakin ibu-ibu sudah lakukan. Apa tipsnya ibu-ibu? Pada saat anak kita menceritakan sesuatu pada kita, tipsnya adalah beri kontak mata kita. Incu ibu hebat, incu nih hebat. Itu adalah sebuah penghargaan kepada anak-anak kita. Kemudian ibu-ibu, yang ketiga adalah memberikan batasan yang jelas. Memberikan batasan yang jelas tentu ibu-ibu kalau kita sudah berilmu, sudah mempelajari agama, dan kita duduk bersama di majelis taklim ini, tentunya ibu-ibu, bagaimana kita menerapkan satu disiplin kita itu kepada anak-anak kita. Apa ibu contohnya? Yang tadi yang saya sampaikan. Pada saat anak-anak kita ini sekarang Bu, HP ya Bu ya, beri satu contoh pada anak-anak kita bahwa pada saat menjelang maghrib itu TV dimatikan, kemudian HP kita tidak mengenal. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Kita masih penasaran. Terus masih megang TikTok. Bagaimana kita mau menerapkan disiplin pada anak-anak kita? Kalau itu masih kita lakukan. Punten ya Bu, Abi mengatakan diri Abi Bu. Sekarang ibu HP itu Bu, udahlah enggak inilah ibu, duduk sama
tapi tidak pernah berkomunikasi. Kita nggak pernah nanya anak kita, Neng, tadi mungkin itu dirasakan oleh saya. Artinya bahwa kita harus lebih kuat dalam menerapkan disiplin. Dampaknya ya, saya katakan tadi bahwa nantinya apabila kita melatih anak kita dalam disiplin, anak-anak kita itu bisa belajar mengendalikan diri. Dia tahu waktunya, waktu kapan harusnya, seperti itu Ibu. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan ketangguhan. Nah, dalam menunjukkan ketangguhan, sikap kita tentunya harus dengan tenang, dengan sabar. Walaupun apa yang kita dengarkan itu tadi sebetulnya ada sedang menyiksa diri kita, tetapi tunjukkan kita dalam bentuk ketangguhan kita, bahwa kita tidak menangis di depan anak-anak kita. Ada yang dia sampaikan itu sebenarnya dalam hati kita menangis. Tapi kita harus menghargai sebuah pengakuan dari anak-anak kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah memberikan apresiasi pada proses, bukan pada hasil. Nah, ini yang sering kita katakan bahwa kadang-kadang kita, "Nak, nilai kamu berapa?" Seperti itu. Nah, yang bisa memberikan dengan materinya, maka setidaknya hormati dan siapkan waktu untuk dirinya. Maka ibu, betapa ironisnya kita lihat sekarang di televisi, anaknya sudah nggak mampu lagi mengurus orang tuanya, ibunya dititipkan di panti asuh. Kami bersyukur atas kesempatan berkumpul pada hari ini untuk menuntut ilmu di majelis taklim yang mulia. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, Amin. serta mencintai Al-Quran dan Rasul. Berikanlah mereka hati yang lembut, Amin. pikiran yang cerdas, tumbuh yang sehat, dan semangat untuk belajar serta berbuat kebaikan. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala keburukan, pergaulan yang menyesatkan, dan pengaruh yang menjauhkan mereka dari jalan-Mu. Bimbinglah setiap langkah mereka agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Allah, berkatilah kedua orang tua, guru-guru kami, dan semua yang mendidik mereka. Berikan kesabaran, keikhlasan, serta kekuatan dalam membimbing mereka menjadi generasi yang soleh dan soleha.